Anda masih bersama kami pemirsa. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Bapak Rudianto Pangaribuan untuk menanyakan lebih lanjut terkait seleksi KPPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya Pak Rudi? Halo. Assalamualaikum Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Rara. Baik, terima kasih Pak Rudi telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam telewicara kita pada hari ini Pak Rudi. Iya, sama-sama. Baik, langsung saja Pak Rudi, bisa dijelaskan Pak Rudi terkait proses dan syarat seleksi KPPS di Sumsel, Pak? Oh ya, terima kasih Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa PAL TV di seluruh Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Saat ini KPU Provinsi Sumatera Selatan sedang melaksanakan rekrutmen KPPS di seluruh Sumatera Selatan. Dengan jumlah TPS 29.985 TPS dikali 7, maka kita membutuhkan 181 ribuan KPPS yang akan bekerja mulai tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Proses ini sudah dimulai dari tanggal 11 kemarin, Mbak Rara. 11 kemarin itu sosialisasi dan pendaftaran KPPS yang dibuka di masing-masing kantor PPS atau yang berada di kantor lurah kalau di kota ataupun di kantor Kades yang ada di kabupaten. Proses ini akan berlangsung dari tanggal 11 Desember hingga penetapannya tanggal 26 Januari. Adapun syarat-syarat dari KPPS ini adalah: 1, warga negara Indonesia, yang penting berusia 17 sampai 55, mampu dan sehat secara jasmani dan rohani, setia terhadap Pancasila, dan juga bebas narkoba, kemudian ber-KTP sesuai dengan lokasi RT atau TPS-nya, kemudian juga berijazah SMU. Kemudian nanti di PPS itu ada dijelaskan, ada checklistnya, form checklistnya seperti riwayat hidup, kemudian juga pas foto dan segala macam. Seperti itu Mbak Rara, itu prosesnya, syarat-syaratnya. Nah, prosesnya sekarang ini sampai tanggal 20 adalah proses sosialisasi dan pendaftaran. Diharapkan kawan-kawan masyarakat, rakyat, anak-anak muda Kota Palembang dan Sumatera Selatan untuk beramai-ramai mengikuti proses rekrutmen KPPS ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama, pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, adalah tonggak momentum untuk menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Baik Pak Rudis, dari yang disebutkan tadi, apa saja kriteria utama yang dijadikan acuan dalam pemilihan calon KPPS dan bagaimana KPU Sumsel memastikan bahwa kriteria tersebut terpenuhi, Pak Rudi? Kriterianya ada di dalam juknis istilahnya, dan juknis itu sudah kita sosialisasikan di seluruh PPS dan PPK di seluruh Sumatera Selatan. Saat ini kawan-kawan PPK dan PPS maupun kawan-kawan komisioner kabupaten kota itu pasti sudah paham semua terhadap juknis itu, karena itu sudah sesuai dengan PKPU nomor 5 tentang pembentukan KPPS. Baik Pak Rudi, bagaimana KPU Sumatera Selatan sendiri memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses seleksi KPPS sendiri, Pak? Kalau itu contohnya hari ini sebelum saya ke Prabu Muli, tadi saya melaksanakan monitoring dan evaluasi mendadak ke 2 PPS di Kota Palembang. Kita melihat partisipatif masyarakat dalam mengikuti proses pendaftaran KPPS ini sangat luar biasa. Ada di satu kelurahan itu ada 80, ada 70 yang mengikuti proses pendaftaran rekrutmen KPPS ini. Nah, proses nanti kan ada tanggapan masyarakat itu. Ada tanggapan masyarakat bisa mengadukan kepada kabupaten kota masing-masing bahwa
terhadap temuan para anggota KPPS yang akan diumumkan lolos administrasinya pada tanggal 29 dan 30 Desember nanti. Dari situ nanti kita akan tindak lanjuti apa-apa pengaduan ataupun temuan dari masyarakat itu, Mbak Rara. Baik Pak Rudi, lalu bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh KPU Sumsel terhadap kinerja KPPS yang telah dipilih selama pelaksanaan pemilu sendiri, Pak? Dalam proses pendaftaran ini kan kita sudah menyampaikan juga ke kabupaten kota, terus diteruskan ke PPK dan PPS. Ada namanya daftar isian masalah. Kita harapkan nanti kawan-kawan dari PPS menyampaikan ke PPK dan juga ke kabupaten kotanya daftar isian masalahnya apa-apa saja. Dan proses transparansi tadi boleh saja silakan menyampaikan temuan-temuan itu ke kabupaten kota ataupun PPK. Juga kan ada Panwascam nih. Ada Panwascam, ada kawan-kawan Panwascam, ada kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan aja bersama-sama kita awasi proses rekrutmen ini sehingga bisa terlaksana secara baik, transparan, akuntabel, dan menghasilkan para anggota KPPS untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif 14 Februari 2024 sesuai yang kita harapkan. Baik Pak Rudi, untuk kebutuhan sendiri Pak, dari petugas KPPS di Sumsel sendiri, idealnya berapa banyak Pak? Kebutuhan kita satu TPS itu 7, untuk KPPS-nya Linmasnya 2. Kalau Linmas kita kan itu urusannya masing-masing pemerintah kabupaten kota ya, kita 7. Sesuai dengan undang-undang dan undang-undang nomor 7 dan PKPU. Bahwa satu TPS itu 7 orang panitia KPPS. Baik Pak Rudi, untuk edukasi atau pembekalan sendiri Pak, seperti apa Pak yang akan diberikan kepada KPPS terpilih guna mengantisipasi kendala yang mengingat tidak semua KPPS paham benar dengan teknologi informasi digital Pak? Itu nanti sesudah mereka terpilih, kemudian dilantik pada tanggal 26 Januari, itu pola berikutnya adalah akan ada BIMTEK KPPS yang akan diselenggarakan oleh masing-masing KPU Kabupaten Kota. Sampai sekarang juga kita sedang berdiskusi dengan Kabupaten Kota, pola apa dan metode apa yang efektif dalam melakukan BIMTEK KPPS nanti. Karena kita seperti kita ketahui, contohnya saja Kota Palembang, dengan TPS yang berjumlah 477, dikali 7 itu ada 33.000 sekian. Kalau itu dilaksanakan BIMTEK sekaligus, dikhawatirkan pesan message atau bimbingan teknis itu tidak tersampaikan dengan baik ke masing-masing KPPS. Nah, makanya kita akan melakukan FGD nantinya dengan seluruh KPU Kabupaten Kota, dan sekarang juga kita sudah sampaikan ke kawan-kawan KPU Kabupaten Kota untuk membentuk atau menyiapkan atau berdiskusi tentang pola dan metode yang tepat untuk melaksanakan BIMTEK KPPS di bulan Januari nanti sesudah pelantikan KPPS. Berarti nanti akan ada kemungkinan tatap muka untuk edukasinya ya Pak ya? Oh iya dong. BIMTEK itu kan harus ketemu Mbak. Baik. Harus itu, nggak mungkin via Zoom karena kita kan nanti BIMTEK itu semuanya kita BIMTEK mereka kan. Baik itu tungsurahnya, tentang sirekapnya gitu kan. Terus pola-pola pendistribusian logistik, kemudian juga bagaimana cara mendirikan TPS yang baik dan benar kayak gitu kan. Kemudian juga penempatan KPPS itu 1-7 itu harus tahu, harus tepat memilih anggotanya. Contoh umpamanya kita harapkan selain mempunyai HP yang Android di satu TPS itu punya, kita harapkan umpamanya KPPS nomor 1 itu dia harus bersuara lantang, kemudian tidak berkacamata dan umurnya muda, bisa baca tulis dengan benar. Karena apa? Karena dia akan memanggil undangan, ya gitu kan. Takutnya nanti manggil nama si A karena agak tidak jelas, jadinya yang datang si B kayak gitu. Atau juga umpamanya ada kekhususan di KPPS nomor 3 dan 4 karena ketika melakukan rekapitulasi, mereka lah yang akan mencatat dan menulis hasil angka perolehan suara seluruh caleg ataupun capres maupun partai ketika nanti rekapitulasi di C1 Plano. Jadi dia diperlukan yang bisa membaca dengan menulis yang baik dan benar seperti itu. Baik, Pak Rudi, itu ada kriteria khususnya dan yang akan kita sampaikan pada BIMTEK nanti pada tanggal 26 Januari ke atas, Pak. Baik, Pak Rudi. Selanjutnya Pak Rudi, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pemilu nih Pak, bagaimana langkah dari KPU sendiri untuk menjaga adanya keberpihakan KPPS terhadap peserta pemilu?
Itu kan bisa dicek nantinya, Mbak. Contoh pertama, KPPS itu si A atau si B kan bisa dicek di Sipol. Ketika nama si A dan si B itu dan sudah diumumkan dia lolos administrasi, ternyata di Sipol ada namanya. Pertama kita akan melakukan klarifikasi kawan-kawan kabupaten kota. Kalau memang tidak bisa dibuktikan oleh yang bersangkutan bahwa dia bukan anggota partai, kita akan ganti. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Rudi, di tahun 2019 lalu nih Pak, banyak catatan terkait petugas KPPS yang meninggal dunia. Lalu seperti apa langkah dari KPU mengantisipasi hal tersebut Pak Rudi? Karena itulah saya salut benar dengan KPU RI, dia bisa menentukan umur 17 sampai 55. Kita tegas terhadap umur maksimal 55 karena menurut kita di umur-umur itu 17 sampai 55 mungkin kawan-kawan pimpinan di KPU RI menilai itu umur yang masih cukup kuat dalam menghadapi proses rekapitulasi yang cukup padat ya nantinya. Kemudian juga kita kan ada masa istirahat 12 jam ya kan untuk nanti proses rekapitulasi itu kayak gitu. Dan ketiga juga nanti mungkin di BIMTEK kita juga akan mintalah meskipun itu tidak ada di juknis KPU, kita akan meminta seluruh kawan-kawan KPPS ketika memang masa istirahatnya, ya istirahat benar kayak gitu. Kalau memang saatnya untuk makan, ayolah makan. Jangan istilahnya kalau di Palembang kan kadang ada istilah kaget dulu, dengat, sebentar lagi kayak gitu. Nah, istilah-istilah itu kadang begitu bilang sedengat atau kaget dulu bentar. Kadang disitulah posisi dropnya badan sehingga ya sesuatu yang tidak kita harapkan sering terjadi. Nah, kita harapkan istilah-istilah itu jangan dipakai lagi nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Baik Pak Rudi, terakhir nih untuk himbauan dan harapan Bapak terkait seleksi KPPS ini Pak. Harapan saya pertama kepada seluruh rakyat Sumatera Selatan, ayo datang rame-rame ke PPS untuk mendaftarkan diri di PPS sebagai anggota KPPS, khususnya kaum perempuan di Sumatera Selatan dan anak-anak muda. Baik. Ya kan? Ramai-ramai lah datang. Ini pemilu 2024, 14 Februari ini adalah pemilu kita semua. Kemudian ini momentum kita untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bertanah air 5 tahun ke depan. Dan juga saya selalu tekankan kepada kawan kabupaten kota maupun PPK dan PPS untuk serius dalam kalau bila perlu berikan perhatian 110% dalam proses rekrutmen KPPS ini. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk bincang-bincangnya terkait seleksi KPPS Pemilu 2024 dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak Rudi. Ya, terima kasih Mbak Rara, salam untuk seluruh rakyat Sumatera Selatan. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.